Apa-apa saja yang akan dialami oleh seseorang yang terindikasi jin nasab atau jin keturunan di dalam tubuhnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Salawat dan salam terus sama-sama kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyah Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Tema kita adalah, Andakah pemilik jin nasab itu? Inilah ciri-ciri yang akan dirasakan oleh tubuh Anda. Jadi, ini adalah pembahasan kita yang berikutnya tentang seputar ciri-ciri gangguan jin nasab atau jin keturunan. Apa-apa saja yang akan dialami oleh seseorang yang terindikasi jin nasab atau jin keturunan di dalam tubuhnya, sebagaimana yang telah kita kutip dari sebuah buku yang telah disusun oleh Al-Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah tentang judul Risalah Pelebur Jin Leluhur. Nah, di sini beliau menyebutkan secara detail. Pertama, terasa nyeri di bagian ulu hati. Jadi terasa nyeri, bahkan bisa nanti terasa seperti nyut-nyutan. Yang kemudian perut merasa tidak enak dan sering keluar gas atau sendawa. Apa ya kalau perut terasa tidak enak itu? Terasa enek. Apa enek itu? Nah, pokoknya terasa enek, terasa seperti penuh, terasa seperti bawaannya kenyang aja, tapi ya terasa lapar gitu. Hanya saja kita nggak mau makan. Apalagi kemudian kita selalu sendawa. Yang kemudian nyeri otot, nyeri sendi, dan sering sakit pinggang. Masya Allah. Nyeri otot, nyeri sendi, dan sering sakit pinggang. Kurangnya nafsu makan, bahkan sering mual dan nyeri pada lambung. Berkurang nafsu makan, padahal seperti biasanya kalau kita makan 1 hari 3 kali, bahkan bisa lebih karena kita sering tambuh-tambuh. Ditambah lagi kita suka pula dengan makanan kesukaan kita, dengan lauk atau sayur yang kita gemari. Tapi ternyata ketika seseorang terserang jin nasab, makanan yang biasanya dia sukai dia kurang. Lauk pauk atau sayur mayur yang biasanya dia gemari sehingga dia lahap untuk memakannya, hilang nafsu makan, gak selera lagi makan, padahal biasanya suka kali. Wah, biasanya kan abang suka ikan lele sambal, ikan lele bakar. Tapi ternyata setelah mendengar ikan lele sambal,
ikan lele dibakar atau dipanggang. Kalau dibakar gosong ya kawan-kawan ya, dipanggang. Nah, itu nggak selera lagi makannya. Dah, kayaknya enek aja. Kayaknya perutnya ini terasa penuh gitu. Padahal kalau dirasa-rasa lapar kali bawaannya. Tapi hilang nafsu makan, hilang selera makan. Kemudian mudah pilek dan masuk angin. Masya Allah, bawaannya kok pilek aja ya. Udah minum obat nggak sembuh-sembuh. Bahkan dengan melakukan berbagai macam terapi juga nggak ada kurangnya. Masuk angin aja terus bawaannya. Masuk angin aja. Udah pilek, masuk angin lagi. Selanjutnya, ini yang paling mendominasi. Sering sakit kepala dan sulit tidur. Masya Allah. Sering sakit kepala dan sulit tidur. Dan biasanya nih teman-teman yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu pertama kalinya siap untuk menerima kedatangan jin nasab di dalam tubuhnya, ini akan sakit, mengalami sakit selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Nanti ketika dia sudah melalui masa sakitnya, dah menandakan kalau tubuhnya sudah siap menerima jin tersebut untuk masuk di dalam tubuhnya. Yang dirasakan itu sakit kepalanya, migrain, nyut-nyutan, selalu pening. Bahkan tengkorak belakang juga terasa seperti berat sekali. Ini yang biasa sering terjadi, yang mengindikasikan bahwa seseorang itu mengalami serangan jin nasab atau jin keturunan. Kemudian mata mudah lelah, bawanya ngantuk aja. Padahal waktu yang ia gunakan untuk istirahat atau tidur di waktu siang cukup. Bahkan tidur di waktu malam cukup. Tapi setelah dia terbangun dari tidur, mata terasa seperti lelah kali. Lelah aja, ngantuk aja bawaannya. Seolah tidak ada semangat. Bahkan di sisi lain dari bola matanya itu ternyata seperti berwarna merah. Bukan karena kurang tidur. Kemudian bisa ditandai dengan rambut rontok dan semakin menipis. Nah, ini bagi kalangan wanita perlu diwaspadai. Kalau terjadi hal yang seperti ini, maka cepat-cepat ruqyahlah tubuh Anda. Kalau tidak, paling tidak, lakukanlah ruqyah mandiri. Deteksi diri Anda dengan ayat-ayat ruqyah yang bisa Anda baca untuk diri Anda sendiri. Betis dan wajah mudah terlihat membengkak. Jadi ada seperti benjolan-benjolan, tapi nanti hilang. Nanti benjolan-benjolan, nanti hilang. Terasa seperti bengkak. Mudah kali bengkak. Padahal tidak ada riwayat penyakit medisnya. Tidak ada. Telinga sering berdesing atau berdengung. Masya Allah. Ini sering nih. Di waktu pagi nanti tiba-tiba, wih, ada apa ya? Di waktu siangnya nanti tiba-tiba, di waktu sore nanti tiba-tiba, jadi sering. Kalau telinga bagian kanan dan kiri itu mendengung aja bawaannya. Bukan karena sekali-sekali. Kalau sekali-sekali itu wajar. Tapi ini bisa dalam hitungan 1 hari 5 kali, 1 hari 7 kali, bahkan lebih. Yang selanjutnya, menderita penyakit yang sama dengan leluhurnya. Jadi kalau leluhurnya dulu sakitnya karena jantungnya sering berdebar,
Katakanlah itu kakek yang sudah meninggal dunia, atau nenek yang sudah meninggal dunia. Karena si kakek atau nenek dulu pernah terikat kontrak kerjasama dengan jin, sehingga menyebabkan jantungnya sering berdebar-debar, sering berdegup kencang, padahal tidak ada riwayat penyakit medis berupa jantung dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya ia meninggal dunia. Nah, kenalah pada cucunya, sama penyakitnya. Sering jantungnya juga ikut berdebar-debar yang dialami oleh si cucu, seperti yang pernah dialami oleh si kakek atau nenek. Kekuatan tubuh di atas rata-rata manusia, Masya Allah. Kalau kita nih wajar ya, begitu ada tangan menampar pipi, aduh sakit. Ada benda keras menghantam di kaki, sakit, pegal. Atau ada sesuatu yang menusuk tubuh, luka, bahkan keluarlah darah. Tapi kalau ada sesuatu yang terjadi pada tubuh seseorang, ternyata tidak menyebabkan sakit, tidak menyebabkan luka, bahkan tidak merasa seperti ada apa-apa, maka ini perlu diwaspadai. Sama halnya seperti kita mengendarai sebuah kendaraan, kereta, itu bahasa Sumatera, atau sepeda motor. Tiba-tiba kita menabrak sebuah mobil dari belakang, buang! Kendaraan kita hancur. Kereta atau sepeda motornya tadi hancur berkeping-keping. Hanya saja orang yang mengendarai kendaraan tersebut pingsan, tergeletak, dan tidak mengalami patah tulang, tidak mengalami pendarahan dan lain sebagainya. Nggak ada masalah. Hanya dia pingsan saja. Setelah dia terbangun, baru dia sadar. Masya Allah. Jadi dia memiliki tubuh di atas rata-rata manusia, seolah dia kebal, seolah dia kuat, tahan terhadap benturan, tahan terhadap tusukan, tahan terhadap pukulan, bahkan tahan terhadap benda-benda yang tajam ataupun benda-benda yang lain sebagainya. Kemudian pada tubuh seseorang, ini khusus pada indera mata atau kedua matanya, itu bisa memiliki kemampuan untuk melihat jin. Jadi matanya ya, wah di sana ada kuntilanak. Jadi ini bukan karena dia merasa lagi, tapi memang dia sah melihat, itu ada kuntilanaknya. Nah, aku kayaknya tadi malam tidur bersama nenek-nenek, bersama kakek-kakek. Aku tidur, ternyata di sampingku ada seekor harimau dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Tapi intinya ketika seseorang itu mengalami pada indera matanya bisa melihat jin, maka sesungguhnya yang dilihat bukanlah wujud asli dari jin. Itu mengindikasikan bahwa kedua matanya terkena sihir dari jin, yang menyebabkan dari sihir tersebut disebut dengan sihir ilusi. Kemudian sama halnya telinga, karena memang telinga merupakan bagian dari anggota tubuh manusia, maka ini bisa seperti mendengar suara-suara yang gaib, suara-suara yang tidak bisa didengar oleh orang-orang lain. Kemudian tubuh mendadak bisa bergerak sendiri untuk mengambil sesuatu, untuk memukul sesuatu, padahal kita sadar nih, bukan aku loh yang menggerakkan. Kita sadar nih, aku kok bergerak sendiri untuk mengambil pisau dan lain sebagainya. Teman-teman Ruksasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Demikianlah uraian dari penjelasan tentang ciri-ciri jin nasab atau jin keturunan yang bisa dialami oleh tubuh seseorang, yang alhamdulillah telah kita jelaskan secara detail dan mendalam. Mudah-mudahan dapat kita fahami bersama.
Insya Allah teman-teman yang menyaksikan video kita bisa terus mengingat tentang ciri-ciri tersebut sehingga bisa mengenali tentang ciri-ciri bahwa di dalam tubuh seseorang itu ada jin nasab atau jin keturunannya. Barakallahu fiikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.